tempat yang kami observasi yaitu wilayah Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk koordinat bisa dilihat sendiri ya. Indeks UV ekstrim yaitu 10, kelembapan 68%, angin 10 km per jam, suhu 32 derajat Celcius. Untuk kondisi wilayah, terdapat banyak ekosistem makhluk hidup di ceper, lahan berumput pendek yang cukup luas. Di lokasi juga terdapat banyak penduduk. Suasana di lokasi panas dan cukup berpolusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, penduduk, dan juga traktor sawah. Lalu ada solusi. Solusi yang pertama yaitu menerapkan prinsip 4R. Yang pertama reduce, reuse, recycle, dan replant. Yang kedua ada reboisasi. Yang ketiga bioremediasi. Yang keempat rehabilitas lahan. Observasi yang kedua yaitu di wilayah kawasan industri Delta Silikon Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Koordinatnya bisa dilihat sendiri ya. Indeks UV-nya ekstrim yaitu 10. Kelembapan 68%, angin 10 km per jam, suhu 32 derajat Celcius. Kondisi wilayah terdapat banyak komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi sapi, capung, semut, rumput, pohon, cacing, dan lain-lain. Kemudian suhu di kawasan terbilang panas. Dengan suhu mencapai 32 derajat Celcius, selain itu terdapat juga irigasi yang tidak ada airnya atau kering. Lalu jarangnya pemukiman warga di sekitar lokasi dikarenakan lokasi tersebut merupakan kawasan industri yang dimana jarang penduduk. Selanjutnya ada solusi. Solusi yang pertama yaitu melakukan penghijauan secara merata. Yang kedua melakukan reboisasi. Yang ketiga rehabilitas lahan. Pertanyaan yang pertama, faktor yang menyebabkan perbedaan kondisi di kedua lingkungan. Yang pertama ada kondisi wilayah. Pilihan pekerjaan di ceper variatif, sedangkan kawasan dominan karyawan swasta yang bekerja di pabrik. Yang kedua ada pengaruh budaya. Budaya di ceper memiliki khas yang asli dan lokal, sedangkan kawasan sudah tercampur budaya asing. Pertanyaan yang kedua, kadar yang dapat menimbulkan perbedaan di kedua kondisi lingkungan. Yang pertama itu ada kawasan industri. Kawasan industri itu ada bahan pelarut, mineral, logam berat, nitrogen, sulfida, fosfat, dan lain-lain. Yang kedua di ceper, kotoran hewan, urin, deterjen, pestisida, dan herbisida. Pertanyaan yang ketiga, cara penanggulangan agar kedua kondisi lingkungan dapat sama, yaitu dengan cara lebih banyak menanam pohon di wilayah-wilayah yang gersang. Pertanyaan yang keempat, keterkaitan antara kondisi lingkungan yang ada dengan pemanasan global atau efek rumah kaca, yaitu banyaknya polusi udara dari kendaraan dan traktor, konsumsi bahan bakar, pembuangan sampah yang sembarangan, dan cuaca ekstrim. Pertanyaan yang kelima, solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan adalah yang pertama itu menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, replant. Reduce itu mengurangi, reuse memakai ulang, recycle mendaur ulang, replant menimbun sampah organik. Yang kedua ada reboisasi, yang ketiga bioremediasi, yang keempat rehabilitas lahan. Pertanyaan yang nomor 6, perubahan suhu rata-rata dari tahun ke tahun. 2019 pada angka 29,6, 2020 29,4, 2021 34,8, 2022 27,5, 2023 28. Pertanyaan yang ketujuh, kenaikan suhu udara pada tahun 2019 sampai 2023 di Indonesia tidak stabil. Contohnya, pada tahun 2020 bulan Mei, suhu rata-ratanya 29,4 derajat Celcius. Namun, pada tahun 2021 bulan Mei naik drastis hingga 34,8 derajat Celcius. Tetapi itu semua hanya perkiraan BMKG ya. Pertanyaan nomor 8, hubungan antara data suhu rata-rata yaitu semakin tinggi suhu suatu wilayah, semakin tinggi juga tingkat kelembapannya, sehingga memengaruhi suasana seperti gersang. Hancurkan pemanasan global sebelum itu menghancurkan Anda.